Ketua Bali Villa Association Mangku Wayan Suteja mengatakan, di Bali banyak bangunan rumah yang hanya memiliki izin rumah tinggal dijadikan villa. Dalam perjalanannya, penyewa villa kembali berperan sebagai pemilik villa untuk jangka waktu penyewaan yang telah disepakati. Bentuk individual villa seperti inilah yang membuat kualitas akomodasi pariwisata Bali terlihat menurun. Terlebih akomodasi pariwisata abal-abal tersebut mengatasnamakan akomodasi villa tanpa memiliki standarisasi usaha villa sesuai dengan peraturan pemerintah. Villa bodong atau abal-abal ini pula yang membuat persaingan harga terjadi dan merusak citra baik villa resort yang ada di Bali. Untuk itu, Mangku Wayan Suteja menghimbau pihak pemerintah melalui kantor imigrasi, Pemda, asosiasi dan kepolisian untuk melakukan pendataan dan penertiban. Kalau villa resort ini kan pasti dia punya izin lengkap membayar pajak. Nah, yang ini ada orang yang menyewa dari pemilik villa yang asli, kemudian dia menyewakan pada orang lain, belum tentu membayar pajak. Penggunaan resources alamnya itu terjadi di negeri kita, tetapi dia tidak membayar pajak. Nah, inilah hal-hal yang penting ke depan, harus ada sinergi dari pihak imigrasi, kemudian dari pihak pemerintah daerah, asosiasi dan kepolisian, untuk secara bersama-sama kita melakukan pendataan dan penertiban. Peningkatan kunjungan wisatawan yang ditargetkan pemerintah, menurut Mangku Wayan Suteja sudah direspon positif oleh pelaku pariwisata di Bali. Hanya saja pemerintah sebagai pemegang kebijakan dan regulasi harus sungguh-sungguh menjalankan aturan tata ruang pembangunan Bali. Pertumbuhan pariwisata tidak hanya dilihat dari aspek ekonomi, namun juga dari sudut daya tampung, agar tidak merusak pariwisata Bali yang berwawasan budaya dan Trihita Karana. Suteja dan Gung Krisna, Bali TV.